Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Sofia Listi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan pada praktikum pengendalian penjaminan mutu. Di sini, saya akan mengerjakan menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Namun, untuk penyelesaian software RStudio, di sini saya akan memulainya dengan nomor 2, lalu dilanjutkan nomor 4. Maka dari itu di sini saya akan mengerjakan dua soal tersebut untuk RStudio, namun saya akan membandingkannya dengan software Minitab untuk semua soalnya. Di sini saya akan membacakan semua soalnya terlebih dahulu. PT OSIK merupakan perusahaan yang produksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Salah satu karakteristik mutu utama pada jam tangan tersebut yaitu ketebalan case rangka dalam jam tangan yang harus dijaga presisinya untuk memastikan fungsi mekanisme internal dan estetika produk. Mengingat nilai ekonomis jam tangan mewah yang sangat tinggi sekitar 15 juta sampai 20 juta per unit dan proses inspeksi menggunakan alat ukur presisi tinggi yaitu mikrometer digital presisi dengan ketelitian 0,001 mm yang memerlukan pembongkaran parsial dan berpotensi merusak finishing jam tangan, maka Departemen Quality Control atau QC hanya dapat melakukan pengujian terhadap 1 unit sampel jam tangan per hari dan setiap lini produksi. Setiap sampel yang diuji diambil secara acak dari batch produksi harian. Data hasil pengukuran ketebalan case jam tangan yang dikumpulkan selama 30 hari produksi berturut-turut telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut. Nah, di sini merupakan tabel yang berisi hasil ketebalan case jam tangan yang diambil selama 30 hari masing-masing 1 buah. Jadi, di sini dari hari pertama sampai hari ke-30 dengan hasil ketebalan case dalam milimeter untuk hari ke-30 yaitu 12,48 mm. Nah, kita mencari target spesifikasi ketebalan case jam tangan. Dan di sini kita mengetahui bahwa spesifikasi jam tangannya 12,50 sampai dengan kurang lebih 0,25 mm untuk memastikan mekanisme internal dapat dipasang dengan tepat dan memberikan tampil proporsional. Mencari A. Hitung batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 1. Lalu yang B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Lalu untuk nomor 2, untuk nomor 1 kita menggunakan individual moving rate karena di sini hanya mengambil satu dari masing-masing proses di pabrik tersebut. Karena di situ diambilnya satu untuk pengecekan, jadi menggunakan individual moving rate. Lalu untuk nomor 2, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control atau QC akan melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda setiap periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Di sini tabel 2 menyajikan hasil pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram. Dan di sini diambil
keterangannya hanya 7 sampel ya, namun di soalnya 8 sampel. Tapi di sini kita mencari 7 sampel untuk batch 1 sampai 15. Nah, lalu di sini yang A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, di sini karena masing-masing mengambil karena mengambil 7 sampel dari masing-masing batch. Jadi di sini menggunakan peta kendali yang X bar R karena sampelnya kurang lebih sama dengan 10. Lalu di sini nomor 3, PT Maju Teknologi memproduksi komponen elektronik presisi untuk industri otomotif. Salah satu produk unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran untuk menjaga konsistensi kualitas. Karakteristik mutu yang dipantau adalah akurasi pengukuran suhu dengan toleransi yang sangat ketat. Divisi Quality Control atau QC melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Setiap bulan mereka mengambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukuran suhu dalam satuan derajat Celcius dengan menggunakan kalibrasi standar pada suhu referensi 25 derajat Celcius sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Tabel 3 menyajikan hasil tingkat akurasi pengukuran suhu dalam derajat Celcius dari bulan 1 hingga bulan 12 yang mengambil sampel tiap bulannya, yaitu 12 sampel. Yang A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Jadi, pada tugas kali ini di nomor 3 menggunakan peta kendali X bar S karena sampel yang diambil lebih dari 10. Lalu untuk nomor 4, PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan integritas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi QC melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, Man, Machine, Method, Material, Measurement, and Environment, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4. Jadi, di sini terdapat berbagai permasalahan dari Man, Machine, Method, Material, Measurement, and Environment. Dari Man seperti human error, komunikasi antar tim tidak efektif, sampai permasalahan environment seperti fluktuasi suhu, ruang produksi, kelembaban udara, sampai kontaminasi dari area sekitar. Kita harus membuat fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 menggunakan software Minitab dan juga RStudio. Nah, di sini karena disuruh untuk menjelaskan soal nomor 2 dan juga 4 untuk RStudio, maka saya akan mengerjakan hanya untuk soal nomor 2 dan 4 untuk RStudio. Lalu saya akan membandingkan hasil pada bagian Minitab yang saya akan membandingkannya dengan software RStudio. Baik, untuk pertama kali kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Pertama-tama di sini kita buka software RStudio-nya. Nah, di sini
Setelah kita membuka software RStudio, kita lihat dulu bahwa kita telah membuat file Excel dari tabel-tabel yang terdapat di tugas mingguan tadi. Nah, di sini kita membuat file. Lalu kita memasukkan file Excel itu ke dalam sebuah file di browse. Lalu setelah itu kita buka RStudio, kita klik file, kita klik new project. Di sini kita akan memasukkan file tadi ke dalam software RStudio ini atau ke dalam RScript-nya. Setelah itu di sini kita klik existing directory, lalu kita browse tempat kita meletakkan file tadi. Karena di sini saya men-save-nya dengan nama ppm Tuming modul 1. Di situ kita masukkan dan kita klik create project. Setelah itu di sini kita melihat bahwa file kita sudah masuk ke dalam RStudio-nya. Kita tinggal klik file new file, lalu kita klik seperti biasa RScript-nya. Nah, lalu untuk yang pertama-tama kita klik seperti ini. Kita klik menginstal package dan juga kita klik mengaktifkan package. Nah, di sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan install package yang baru yaitu QCC. Jadi memang package QCC ini digunakan untuk menganalisis pengendalian kualitas secara statistik. Atau di sini QCC Quality Control Chart Statistical Process Control, sesuai dengan namanya karena kita ingin melakukan quality control. Jadi di sini package yang kita gunakan yaitu QCC. Seperti itu, ada tambahan QCC. Lalu di sini selanjutnya kita klik dulu soal nomor 2, kita tulis. Lalu di sini soal nomor 2 read X, lalu di sini ppm Tuming modul 1 sesuai dengan format nama file yang kita tulis. Lalu di sini karena saya membuat di Excel sheet nomor 2 itu untuk nomor 2, maka di sini kita tulis sheet nomor 2. Lalu di sini boleh langsung kita running. Selanjutnya kita tulis menghilangkan kolom ke-1 dari data soal. Nah, jadi di sini langsung aja kita running terlebih dahulu. Mengapa kita menghilangkan kolom 1 dari data soal 1? Seharusnya di sini data soal 2. Nah, di sini kita menghilangkan itu karena yang kita butuhkan hanya angka-angka yang ada di dalam sheet tersebut saja, dan di sheet tersebut masih terdapat informasi lain seperti batch maupun yang lainnya yang tidak diperlukan. Jadi di sini kita menghilangkan kolom pertama dari data soal 2 tersebut, seperti itu. Di sini kita tulis membuat peta kendali R. Maka kita telah mendapatkan peta kendali R pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram. Seperti itu. Setelah kita running tadi yang membuat peta kendali R, kita mendapatkan peta kendali R pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, di sini kita ingin melihat ringkasan hasil peta kendali R, summary peta R. Lalu di sini langsung aja kita running. Nah, di sini terlihat ya, grup sampel size-nya 7, artinya setiap subgrup terdiri dari 7 sampel vitamin C, karena tadi mengambil 7 sampel. Lalu di sini ada number of groupnya 15, untuk center lainnya atau CL yaitu 5,933. Rata-rata rentang range dari semua subgrup adalah 5,93 mg dengan standar deviasi 2,194. Itu merupakan simpangan baku dari range antar grup. Lalu di sini terdapat control limit yaitu LCL-nya atau lower control atau batas atasnya 0, atau batas bawahnya itu 0,4
Lalu di sini ada UCL atau upper control limit atau batas atas, tadi batas bawah yaitu 11,41. Jadi batas kendali bawah 0,4 dan batas kendali atasnya 11,41. Yang artinya sebagian besar titik berada di dalam batas kendali antara LCL dan UCL. Namun di sini terlihat pada subgrup ke-11 batch 11 ada satu titik merah di atas UCL. Ini menunjukkan variasi rentang sampel pada batch ke-11 itu terlalu tinggi atau out of control. Number beyond limitnya 1. Ada satu titik di luar batas kendali, yaitu subgrup tadi yang ke-11 dengan number violating runs-nya 0. Artinya tidak ada pola beruntun atau run test yang melanggar aturan pola peta kendali. Lalu di sini saya akan melanjutkan sintaksnya seperti ini. Setelah membuat peta kendali R, di sini kita akan membuat peta kendali X bar-nya. Nah, di sini boleh langsung aja kita running. Nah, maka kita akan mendapatkan peta kendali X bar pengukuran kandungan vitamin C-nya seperti ini. Di sini terlihat bahwa number of groupnya ada 15 dengan center line-nya 498,80. Lalu di sini ada control limit, LCL-nya 496, lalu di sini ada UCL-nya 501,29 dengan number beyond limitnya 0, artinya tidak ada titik yang keluar dari batas kendali, dengan number violating runs-nya 0, yang artinya tidak ada pola khusus yang melanggar aturan. Lalu di sini ada interpretasi dari grafik yang ditampilkan, artinya semua titik-titik pada grafik tersebut berada dalam batas kendali LCL dan juga UCL. Lalu di sini titik bergerak pastinya naik turun secara wajar tanpa pola yang berbahaya. Hal ini menunjukkan rata-rata kandungan vitamin C antar batch itu stabil dan proses terkendali secara statistik. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita tulis melihat ringkasan hasil peta kendali X bar dan bisa langsung di-run. Nah, di sini terlihat interpretasinya dengan grup sampel size-nya 7, number of groupnya 15, center of groupnya 498, standar deviasinya 2,19 dengan LCL 496,32 dan UCL 501,29. Seperti itu untuk penyelesaian nomor 2. Oke, di sini saya ingin membuat judulnya terlebih dahulu untuk soal nomor 4. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan menginput data terlebih dahulu. Nah, di sini soal nomor 4 read XLSX untuk sheet 4. Lalu di sini langsung aja kita running. Lalu di sini karena kita ingin membuat fishbone diagram, kita tulis seperti ini. Boleh langsung aja kita running. Nah, di sini kita mendapatkan hasil fishbone diagramnya seperti ini. Kurang lebih setelah didapatkan hasilnya memang kurang rapi, namun seperti ini untuk fishbone diagram dengan masalah utama yaitu tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Memang di sini terlihatnya kurang rapi, namun untuk permasalahan utama seperti yang terlihat yaitu tidak stabilnya komposisi bumbu instan dengan interpretasi fishbone untuk cabang utamanya man, dengan cabang sekundernya seperti human error dan juga komunikasi tim tidak efektif. Untuk mesin pencampur tidak terkalibrasi, sistem kontrol otomatis bermasalah, sensor suhu tidak responsif. Untuk metode, waktu pencampuran tidak standar, urutan penambahan bahan tidak konsisten. Untuk material, kualitas bahan baku tidak konsisten dan penyimpanan bumbu tidak proper. Lalu di sini untuk measurement, frekuensi kalibrasi tidak teratur, pengukuran bahan baku tidak sesuai. Untuk environment, fluktuasi suhu ruang produksi, kelembapan udara dan kontaminasi dari area sekitar. Jadi di sini untuk faktor kritis yang perlu diprioritaskan seperti mesin, metode dan juga material. Baik, untuk penyelesaian RStudio soal 2 dan juga 4, untuk yang lainnya saya akan menggunakan Minitab. Lalu di sini saya akan membandingkan hasilnya untuk kedua software tersebut. Baik, setelah membuat perbandingannya di software Minitab dan juga RStudio, di sini didapatkan untuk soal nomor 1 dia sama antara Minitab dan juga RStudio. Lalu
di sini dilihat LCL-nya 12,24, ini juga 12,24. Nah, di sini untuk UCL-nya sama, yaitu 12,71 dengan center line 12,48. Nah, itu merupakan tabel X-nya. Nah, lalu di sini setelah dilihat untuk yang tabel R, di sini LCL-nya 0, di sini juga 0, dan juga di sini untuk UCL-nya 0,287. Ini juga 0,2087. Jadi sama untuk soal nomor 1. Yang artinya dari sisi kontrol statistik IMR-nya, proses ketebalan cache sudah stabil dan juga sudah terkendali karena semua data berada dalam batas kendali UCL, LCL, baik di chart yang individu maupun yang di moving range. Dari sisi spesifikasi produk, rata-rata hasil tadi CL-nya 12,48, berada sangat dekat dengan target 12,50, dan semua titik berada dalam batas spesifikasi di antara 12,25 dan 12,75 mm. Nah, untuk yang soal nomor 2, di sini untuk yang peta S terlihat LCL-nya 0,45 untuk yang Minitab, untuk yang di RStudio 0,448. Nah, ini hampir 5, jadi sudah sama. Untuk UCL-nya 11,41 untuk yang R, untuk yang di Minitab 11,42. Nah, ini hampir sama karena terdapat beberapa angka di belakang koma. Lalu di sini untuk center of group statistik atau CL-nya 5,9. Nah, di sini sudah sama 5,93. Lalu untuk yang peta kendali R-nya, di sini untuk yang di RStudio LCL-nya 496,32. Nah, di sini sudah sama ya, 496,32. Untuk UCL-nya 501,29. Ini juga sudah sama 501,29. Lalu untuk CL-nya 498,80. Ini juga 498,81. Dan di sini sudah hampir sama, jadi sudah benar. Nah, ini baru yang S nih. Jadi untuk yang S, untuk LCL-nya di sini yang di R 0,0081. Nah, ini juga sudah sama ya, 0,0081 untuk yang peta kendali di S. Lalu di sini untuk UCL-nya 0,38, ini juga sudah sama 0,38 dengan CL-nya yaitu 0,23. Ini juga sama 0,23. Lalu di sini bisa dilihat lagi untuk yang peta X bar-nya, di sini LCL-nya 24,97, ini juga 24,97. Untuk UCL di R 25,01, ini juga 25,01 dengan CL-nya 24,995. Ini juga sudah sama 24,995. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk rata-rata X bar-nya itu dia stabil di sekitar 25 derajat Celcius yang sudah sesuai spesifikasi. Untuk variasi S-nya dia rendah dan juga terkendali, menunjukkan konsistensi yang tinggi dan tidak ada titik yang keluar dari batas kendali maupun pola yang mencurigakan. Jadi proses produksi sensor suhu sudah terkendali secara statistik, lalu hasil pengukuran suhu sudah konsisten, dan juga produk memenuhi persyaratan akurasi. Lalu di sini untuk fishbone-nya, karena dia hanya membandingkan di antara keduanya, jadi kurang lebih sudah sama. Untuk permasalahan tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Baik, sekian penyelesaian tugas mingguan untuk tutorial mata praktikum pengendalian penjaminan mutu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.